adik-adik. Ya, kembali bersama kakak, Kak Alifai, dan akan dilayani oleh Bunda Ina sebagai pelayan firman. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, saya persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Persilakan. Ya, adik-adik, kita akan memulai. Kita akan menyanyikan pujian kasih. Kita akan memulai, kita bersatu dalam doa untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi indah hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati IMPA pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum masuk pujian yang akan dibacakan oleh adik Gita dari sektor Gebang, kita angkat satu pujian lagi, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giramlah puji Tuhan, oh
berdiri untuk membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Saya ulangi, Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Sekian Mazmur Pujian kita, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, adik-adik untuk merespon Mazmur Pujian, dan adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagi, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa ya, tetap semangat. Walaupun kita masih ibadah dari rumah masing-masing, namun kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Nah, anak-anak, bersama dengan Bunda Ina pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh bersukacita memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus Tuhan, membimbing kami agar kami dapat memahami, mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut, lidah, dan bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan. Kita buka pada Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bunda ulangi ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang belum bisa membaca, minta tolong sama orang tua untuk didampingi. Yang sudah bisa membaca, mari kita membaca bersama-sama. Mari kita berdiri. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang coba lihat di tangannya Bunda ini ada apa? Anak-anak ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah garam. Ada yang tahu garam itu seperti apa? Garam itu seperti serbuk. Ini kalau dibuka ya, seperti serbuk, warnanya putih dan rasanya asin. Sudah tahu semua ya garam itu. Nah, sekarang ini apa anak-anak? Ya, ini tidak hanya lilin, tapi lilin yang bercahaya. Ini adalah cahaya terang. Ya, sudah tahu ya anak-anak ya? Ya, kenapa tadi Bunda bawa garam dan cahaya lilin? Karena ada hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Ya. Pembacaan kita pada hari ini adalah salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Ya. Di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus ingin mengajak terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan agar mempunyai kehidupan yang menjadi berkat. Bagaimana hidup menjadi berkat itu? Itu tadi, ya, kita harus bisa menjadi garam dan kita juga harus bisa menjadi terang. Nah, kenapa Tuhan Yesus menggunakan garam sebagai simbol? Karena garam mempunyai banyak manfaat. Anak-anak tahu apa manfaatnya? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Garam bermanfaat yang pertama untuk mencegah pembusukan dalam makanan atau untuk mengawetkan makanan supaya makanan tidak cepat busuk ya. Kemudian yang kedua, garam bisa dijadikan obat atau antibiotik yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Nah, manfaat yang ketiga, garam juga bisa memberi rasa yang enak. Anak-anak coba bayangkan, kalau mama masak makanan atau masak sayur, kalau seandainya tidak dikasih garam sama sekali, bagaimana rasanya? Pasti hambar ya, nggak ada rasanya. Dan anak-anak pasti nggak akan suka makan. Pasti diserahkan lagi makanannya kepada mama. Mama, apa ini makanan apa ini? Nggak ada rasanya, nggak enak. Bisa-bisa makanan itu juga bisa dibuang. Ya, kalau nggak ada garamnya. Tapi coba kalau mama kasih garam sedikit aja atau secukupnya, pasti rasa makanan itu menjadi enak. Ya. Tuhan Yesus juga menggunakan simbol cahaya terang. Kenapa? Karena terang juga bermanfaat. Ya. Cahaya lilin ini bermanfaat kalau pada suatu saat ada pemadaman lampu listrik. Jadi cahaya lilin ini bisa menerangi kegelapan yang tadinya kita tidak bisa melihat dalam gelap atau kita berjalan sambil meraba-raba. Ketika mama sudah menyalakan lilin, cahayanya bisa menerangi rumah kita yang gelap sehingga kita bisa melihat dan kita bisa berjalan dengan baik, tidak meraba-raba lagi. Ya, seperti halnya yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus juga ingin kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat, yaitu caranya menjadi garam dan menjadi terang, memberi rasa yang enak di lingkungan sekitar kita, menerangi kegelapan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi terang. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi garam yang dapat memberi rasa enak di lingkungan kita dan agar kita dapat menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan ini? Anak-anak ada yang tahu? Ya, contoh misalnya, ketika kita bersama dengan teman-teman. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk. Kalau ada teman yang jatuh dari sepeda misalnya, kita tidak boleh menertawakan, tapi kita harus menolongnya atau nggak boleh berkelahi sama teman, ya.
Jadi kalau ada temannya yang salah, atau ada temannya yang berkelahi, atau ada temannya yang rebutan mainan, kita bisa menjadi garam dan terang di situ. Bagaimana caranya? Dengan menegurnya, tapi menegur dengan cara baik-baik, menegur dengan kata-kata yang baik. Jangan dengan marah-marah ya. Kalau kita menegur dengan marah-marah, malah justru teman kita tidak akan terima teguran kita. Tapi kalau kita menegur teman kita dengan baik-baik, maka teman kita pun bisa saling memaafkan. Ajak teman kita untuk saling memaafkan ya. Kita juga harus bisa bekerja sama bersama dengan teman. Dan masih banyak lagi yang lain untuk kita menjadi garam, memberi rasa enak, dan menjadi terang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita diingatkan ya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus menjadi garam dan terang mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin tidak hanya bersama dengan teman-teman, ketika kita bersama dengan saudara kita, kakak, adik, kita nggak boleh berkelahi, kita harus mengalah kalau adik kita menginginkan sesuatu ya. Atau kita bisa membantu orang tua, menolong orang tua ya, supaya kita dapat menyenangkan hati teman-teman, dapat menyenangkan hati orang tua, terlebih lagi kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita bersama dengan Bunda Ina, bersama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa bersama, doa syafaat, kita mendoakan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur jika pada pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, dimanapun kami berada, dengan menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar kami, memberi rasa yang enak dan menerangi kegelapan dunia ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong bagi kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil, untuk menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar kami, dengan senantiasa menolong teman-teman kami dan menegur teman kami dengan baik-baik ketika mereka melakukan kesalahan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami khusus berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan, menyertai, tetap membimbing mereka agar di masa liburan ini mereka boleh tetap menjaga kesehatan mereka dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak pergi kemana-mana, mengembangkan kreativitas mereka sehingga mereka tidak bosan pada masa liburan ini walaupun hanya di rumah saja. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga orang tua, agar mereka dapat bekerja dengan baik, mencukupi segala kebutuhan putra-putrinya dengan baik. Kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan sehingga para orang tua pun dapat mendampingi putra-putrinya di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Pendeta dan keluarga, para presbiter, para pengurus pelayan, para pegawai yang ada di gereja ini. Tuhan senantiasa memberkati, memampukan kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kami boleh bekerja sama dengan baik sehingga kami boleh mewujudkan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah
untuk mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19. Walaupun kami sudah untuk para jemaat yang dewasa, kami sudah beribadah secara offline, namun kami masih harus dengan ketat menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Bagi anak-anakmu yang masih secara daring atau online, Tuhan tetap memberikan semangat sehingga kami boleh melakukan pelayanan kami masing-masing dengan baik. Kami juga berdoa khusus untuk pemerintah yang ada, Bapak Jokowi yang Tuhan telah tetapkan menjadi wakil Tuhan untuk memimpin negara kami tercinta ini. Bertubi-tubi masalah yang datang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan kesehatan bagi Bapak Jokowi, keluarga, dan juga bagi rekan-rekan yang membantu pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab Pak Jokowi. Biarlah mereka sebagai pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan baik, dapat menetapkan aturan-aturan pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Kiranya melalui program-program yang ada, kami boleh bekerja sama, pemerintah menetapkan dan kami mematuhi aturan-aturan mereka, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat terputus mata rantainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini dan kami menyerahkan IMPA kami minggu depan agar anak-anak boleh tetap semangat dan Tuhan memberkati melalui pelayan-pelayan yang boleh melayani Tuhan dan melayani anak-anak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan persembahan, siapkan persembahannya. Nanti persembahannya akan diberikan kepada orang tua, dan orang tua akan memberikannya kepada gereja. Kita akan satu lagu, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita di akhir penghujung ibadah kita. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, untuk terakhir kakak beri pesan. Yang pertama, jaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, ingat cuci tangan, terus memakai masker kalau keluar. Kemudian beristirahat yang cukup. Ya, sebelum kita berakhir, kita menyanyikan Kita Yang Kecil.